Saudara yang saya hormati, saya cintai, bahwa rezim Jokowi memang masih amatiran juga dibuktikan bagaimana pembangunan IKN Nusantara juga berakhir dengan kemangkrakan. Perencanaan yang masih mentah, gerusa-gerusu, disahkan oleh DPR secara diam-diam, kini jadi tontonan yang menyakitkan mata. Yang menyebalkan adalah konsistensi kebohongan yang didemonstrasikan oleh para petinggi IKN itu luar biasa. Intinya mereka mengatakan tidak usah khawatir, 1 Agustus sudah akan selesai semuanya. Istana Presiden, perumahan menteri, bandara VVIP bakal siap. Perayaan HUT, proklamasi RI ke-79 bakal meriah. Itu kira-kira kalau disimpulkan, yang bicara bermacam-macam, tapi itu kesimpulannya. Nah, saya bayangkan sekitar 2000 tamu undangan, termasuk para duta besar negara sahabat, berduyun-duyun akan hadir dan mengagumi ibu kota baru yang tidak ada duanya di muka bumi. Tapi ada yang lucu, sampai sekarang ini tanggal 8 Juli. Itu Pak Jokowi dan Pak Bas sudah membatalkan niatnya untuk mulai pindah kantor ke IKN yang baru. Jadi dua tokoh kita ini pun juga sadar bahwa memang masih carut-marut. Komitmen yang katanya mau pindah ke IKN, ke Kaltim, meninggalkan Jakarta, akan ngantor di IKN Nusantara itu, ternyata tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau orang Jawa ada ungkapan itu esok dele sore tempe, jadi plan-planisme. Tetapi Jokowi bukan Jokowi kalau tidak ndablek. Dalam bahasa Indonesia, ndablek itu berarti keras kepala, merasa paling benar dan tidak pernah mau menerima masukan yang kritis dan korektif. Jadi ya kita perlu bersabar sampai 20 Oktober nanti ya. Biarkan dulu Mas Jokowi kopat-kapit seperti burung beranjangan ya, ini kata wayang itu ya. Dan akhirnya akan disampar, disandung dan entah diapakan lagi oleh rakyat Indonesia. Nah, sementara itu pada 5 Juni yang lalu Jokowi merencanakan sebuah kelicikan yang luar biasa. Jokowi bukan Joko Widodo ya, kalau tidak minger atau menghindar dari tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jokowi bilang di IKN ketika berbicara siapa yang harus tanda tangan di atas kepres tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ini dia bilang, saya quote, bisa saya nanti yang menandatangani, bisa juga presiden terpilih pemerintah baru yang menandatangani. Jadi buat saya ini maaf, ini manifestasi kelicikan atau keculasan pada tingkat optimal. Begitu Jokowi mulai yakin IKN pasti mangkrak, Jokowi akan minta Prabowo supaya menandatangani kepres pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara Kalimantan Timur. Tentu Presiden Prabowo yang pernah jadi Danjen Kopassus dan Danjen Kostrad dan pengalaman internasionalnya yang jauh melampaui Jokowi tidak mungkinlah menerima limpahan kebijakan yang busuk dan koruptif itu. Jadi good luck Mas Joko, nikmati saja hari-hari mendatang, siapkan sebaik mungkin kejaran penegakan hukum, penegakan keadilan pada Anda sekeluarga, dan sayang Anda telah memilih secara sadar su'ul khotimah. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana kenyataan akan digelar oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa ya. Tapi buat bangsa Indonesia, apapun yang terjadi kita tetap kompak, tetap yakin masa depan kita jauh lebih bagus selama kita jujur, bekerjasama, jangan saling sikut ya. Dan mudah-mudahan betul-betul insya Allah kita membuka lembaran baru. Kita ucapkan selamat tinggal rezim Jokowi ya, dengan segala macam
legacy yang kurang bagus itu, dan tentu kita punya pegangan yang sudah tentu-tentu tidak akan pernah kita khianati, yaitu ideologi falsafah negara yang sudah hafal, yaitu Pancasila, kemudian pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar kita yang tidak pernah boleh dikurangi, ditambah, ya. Ini menjadi pegangan kita, dan juga dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat merah putih dan lain-lain, kita tetap kompak menyongsong masa depan yang insya Allah lebih cerah. Assalamualaikum. Saudara yang saya hormati, saya cintai, bahwa rezim Jokowi memang masih amatiran juga dibuktikan bagaimana pembangunan IKN Nusantara juga berakhir dengan kemangkrakan. Perencanaan yang masih mentah, gerusa-gerusu, disahkan oleh DPR secara diam-diam, kini jadi tontonan yang menyakitkan mata. Yang menyebalkan adalah konsistensi kebohongan yang didemonstrasikan oleh para petinggi IKN itu luar biasa. Intinya mereka mengatakan tidak usah khawatir, 1 Agustus sudah akan selesai semuanya. Istana Presiden, perumahan menteri, bandara VVIP bakal siap. Perayaan HUT, proklamasi RI ke-79 bakal meriah. Itu kira-kira kalau disimpulkan, yang bicara bermacam-macam, tapi itu kesimpulannya. Nah, saya bayangkan sekitar 2000 tamu undangan, termasuk para duta besar negara sahabat, berduyun-duyun akan hadir dan mengagumi ibu kota baru yang tidak ada duanya di muka bumi. Tapi ada yang lucu, sampai sekarang ini tanggal 8 Juli, itu Pak Jokowi dan Pak Bas sudah membatalkan niatnya untuk mulai pindah kantor ke IKN yang baru. Jadi dua tokoh kita ini pun juga sadar bahwa memang masih carut-marut. Komitmen yang katanya mau pindah ke IKN, ke Kaltim, meninggalkan Jakarta, akan ngantor di IKN Nusantara itu, ternyata tidak terjadi sama sekali. Nah, kalau orang Jawa ada ungkapan, itu esok dele, sore tempe. Jadi plan-planisme. Tetapi Jokowi bukan Jokowi kalau tidak ndablek. Dalam bahasa Indonesia, ndablek itu berarti keras kepala, merasa paling benar, dan tidak pernah mau menerima masukan yang kritis dan korektif. Jadi ya, kita perlu bersabar sampai 20 Oktober nanti, ya. Biarkan dulu Mas Jokowi kopat-kapit seperti burung beranjangan, ya, ini kata wayang itu, ya. Dan akhirnya akan disampar, disandung, dan entah diapakan lagi oleh rakyat Indonesia. Nah, sementara itu pada 5 Juni yang lalu Jokowi merencanakan sebuah kelicikan yang luar biasa. Jokowi bukan Jokowi Dodo, ya, kalau tidak minger atau menghindar dari tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jokowi bilang di IKN, ketika berbicara siapa yang harus tanda tangan di atas kepres tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ini dia bilang, saya quote, bisa saya nanti yang menandatangani, bisa juga presiden terpilih pemerintah baru yang menandatangani. Jadi buat saya ini, maaf, ini manifestasi kelicikan atau keculasan pada tingkat optimal. Begitu Jokowi mulai yakin IKN pasti mangkrak, Jokowi akan minta Prabowo supaya menandatangani kepres pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara Kalimantan Timur. Tentu Presiden Prabowo yang pernah jadi Danjen Kopassus dan Danjen Kostrad dan pengalaman internasionalnya yang jauh melampaui Jokowi, tidak mungkinlah menerima limpahan kebijakan yang busuk dan koruptif itu. Jadi good luck Mas Joko, nikmati saja hari-hari mendatang, siapkan sebaik mungkin kejaran penegakan hukum, penegakan keadilan pada Anda sekeluarga,
Dan sayang Anda telah memilih secara sadar su'ul khotimah. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana kenyataan akan digelar oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Ya. Tapi buat bangsa Indonesia, apapun yang terjadi, kita tetap kompak, tetap yakin masa depan kita jauh lebih bagus selama kita jujur, bekerjasama, jangan saling sikut, ya. Dan mudah-mudahan betul-betul insya Allah kita membuka lembaran baru. Kita ucapkan selamat tinggal rezim Jokowi, ya, dengan segala macam legacy yang kurang bagus itu. Dan tentu kita punya pegangan yang sudah tentu-tentu tidak akan pernah kita khianati, yaitu ideologi falsafah negara yang terhafal, yaitu Pancasila, kemudian pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar kita yang tidak pernah boleh dikurangi, ditambah, ya. Ini menjadi pegangan kita, dan juga dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat merah putih dan lain-lain, kita tetap kompak menyongsong masa depan yang insya Allah lebih cerah. Assalamualaikum